Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan doa puasa pada bulan ini. Semoga kita semua sehat selalu, kiranya Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana di tengah-tengah kondisi, situasi yang seperti ini yang menuntut kita untuk selalu sehat. Maka kiranya Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana bagaimana kita bisa menjaga kesehatan diri setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam persekutuan doa puasa pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kemudian kita akan berdoa dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita hening sejenak, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya dan untuk pemeliharaannya. Mari kita memujikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita pujikan lagi dari awal. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat
besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam sorga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa kepada setiap kami. Perkenanan-Mu pada setiap kami, pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, belajar dari firman-Mu, belajar dari sebuah nas, supaya kami boleh dibawa untuk lebih mengenal-Mu ya Tuhan, dan kami boleh hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong setiap kami ya Tuhan, buka hati pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh kembali bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari sebuah perikop yang terambil dari 1 Samuel 19. Nah, kita akan bersama merenungkan perikop ini, dan saya sudah menyiapkan sebuah video bagi kita semua untuk pembacaan perikop ini dengan ilustrasi gambar, Bapak Ibu. Jadi semoga melalui pembacaan perikop ini dengan ilustrasi gambar dapat menolong setiap kita, mempermudah setiap kita untuk memahami alur cerita perikop ini, dan kita bisa menarik sebuah pelajaran melalui perenungan pada hari ini. Mari kita saksikan bersama. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu.
dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amati dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepaskan musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, 'Biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?'" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, "Ketahuilah, Daud ada di Nayot dekat Rama." Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga. Dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang ada di Seku, bertanyalah ia katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot, dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama. Dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi,
hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita menyimak bersama perikop yang melalui video tadi, mari bersama kita akan membahas peristiwa di dalam perikop tersebut. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, perikop ini secara garis besar sebenarnya bercerita tentang Saul yang memberontak terhadap Tuhan. Mengapa saya katakan seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sederhananya Saul menjadi benci kepada Daud. Setelah dirinya mendengarkan nyanyian orang-orang perempuan dari segala kota. Ketika itu Saul mendengarkan nyanyian orang-orang perempuan dari segala kota, kira-kira isinya seperti ini, bahwa Daud itu mengalahkan musuh lebih banyak dari Saul. Nah, pikirnya jika pandangan orang-orang atau umat Israel seperti ini terus, maka lama-lama jabatan raja akan jatuh ke tangan Daud. Itu pikir Saul. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan mempertahankan jabatan raja, berarti Saul sedang memberontak terhadap Tuhan. Bagaimana bisa Saul memberontak terhadap Tuhan? Setidaknya ada dua alasan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Pertama, Allah telah memutuskan untuk menolak Saul dan memberikan jabatan raja Israel kepada orang lain. Nah, itu kita bisa melihatnya dari perikop-perikop sebelumnya, bahwa sebenarnya Allah itu sudah memutuskan untuk menolak Saul dan memberikan jabatan raja Israel kepada orang lain. Tuhan itu sudah berfirman melalui Samuel sebelumnya pada peristiwa setelah pertempuran dengan orang Amalek, Bapak Ibu. Dan ini adalah konsekuensi yang harus diterima orang Amalek karena melawan Tuhan. Tuhan berfirman untuk menumpas segala yang ada pada orang Amalek pada saat itu. Berfirman kepada Saul tentunya. Jadi ketika bangsa Israel berperang melawan orang Amalek, Tuhan berfirman bahwa orang Amalek itu harus dihabisi. Karena satu kali orang Amalek telah menghalang-halangi orang Israel ketika orang Israel atau umat Tuhan keluar dari Mesir. Oleh sebab itu adalah konsekuensi bagi orang Amalek karena orang Amalek melawan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, namun apa yang dilakukan Saul? Saul tidak menuruti perintah Tuhan. Saul tidak menumpas habis orang Amalek, melainkan Saul mengambil jarahan kambing domba dan lembu-lembu yang tambun. Dengan dalih, Bapak Ibu, mengapa Saul mengambil segala ternak yang baik-baik? Dalihnya Saul adalah kambing domba dan lembu-lembu yang tambun itu, yang terbaik itu akan dipersembahkan bagi Allah. Selain itu, bukan hanya mengambil jarahan kambing domba orang Amalek, tapi Saul juga menyelamatkan Agag, Raja Amalek. Padahal perintahnya adalah menghabiskan orang Amalek beserta seluruhnya yang ada di Amalek. Berarti juga ternak-ternaknya semuanya harus habis. Tapi Saul menyelamatkan Agag, Raja orang Amalek. Maka ketika Saul melanggar perintah Allah, Allah memutuskan untuk menolak Saul sebagai raja dan memberikan jabatan raja itu kepada orang lain. Keputusan ini disampaikan melalui Samuel dan telah didengar oleh Saul sendiri. Di dalam 1 Samuel ayat 15 di situ dikatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Itu kata Samuel kepada Saul. Lalu kemudian
Samuel juga berkata demikian, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi yang pertama, Saul sebenarnya memberontak kepada Tuhan, karena Saul mempertahankan jabatan raja. Kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Saul itu memberontak pada Tuhan? Karena walaupun Saul mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud, namun Saul berusaha untuk membunuh Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Saul mengajukan syarat kepada Daud untuk dapat jadi menantunya, satu kali Saul menawarkan Daud untuk jadi menantunya, tapi Saul punya syarat. Syaratnya adalah kekalahan 100 orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Daud 100 orang Filistin mudah. Daud mengalahkan 200 orang Filistin diberikan kepada Saul. Jadi karena Tuhan menyertai Daud, maka hal itu mudah bagi Daud. Bahkan Bapak Ibu Saudara, setiap maju berperang, Daud itu selalu berhasil. Bahkan tantangan ini dilewati Daud dengan mudah. Nah, disitulah Saul itu sadar bahwa Allah menyertai Daud. Daud disertai Tuhan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 28 di sana dikatakan, lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Saudara, maka setelah Saul mengerti bahwa satu, Allah telah menolaknya dan akan memberikan jabatan raja kepada orang lain. Kemudian dua, Allah menyertai Daud, namun ia masih berusaha membunuh Daud. Maka dengan dua alasan itu, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya Saul sedang memberontak terhadap Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Saul sebenarnya dicobai oleh keinginannya sendiri. Mari kita lihat, atau mari kita soroti peristiwa dalam perikop ini dengan perspektif surat Yakobus. Saudara, terlihat pada perikop ini bahwa Saul mempunyai dua sifat negatif dalam dirinya. Yang pertama, Saul punya keinginan dan keinginan itu tidak dapat diperolehnya. Yang kedua, Saul iri dengan Daud. Dua sifat negatif yang dimiliki Saul. Yang pertama, Saul punya keinginan, tapi keinginan itu tidak dapat dimilikinya. Yang kedua, Saul iri dengan Daud. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saul tidak datang kepada Tuhan. Saul punya keinginan yang tidak terpenuhi dan Saul iri kepada Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, sifat negatif yang pertama, Saul ingin diutamakan, Saul ingin lebih dihormati, Saul menginginkan jabatan raja, dan Daud menghalangi Saul untuk mendapatkan semua itu. Oleh sebab itu, Daud harus dibunuh. Kemudian sifat negatif yang kedua tadi, Saul iri dengan Daud. Kenapa Daud lebih dihormati? Daud kenapa lebih masyhur daripada dia? Kenapa Daud lebih berhasil daripada Saul? Sebab Daud disertai Tuhan. Dan Saul sangat iri dengan segala kemasyhuran, segala kehormatan, segala keberhasilan yang dicapai oleh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengingatkan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada di dalam Yakobus 3. Sementara di bagian lain, Yakobus juga mengingatkan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kita dapat tarik dari peristiwa ini pertama,
bahwa keinginan yang berlebihan, yang sifatnya egosentris dan iri hati, itu berpotensi menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya berbuahkan dosa. Sekarang bagaimana? Apakah kita ini adalah orang yang egosentris, yang suka iri? Saudara, peristiwa ini mengajarkan pada kita bahwa egosentris lebih mengutamakan diri sendiri, dan iri hati itu punya potensi untuk menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat, dan akhirnya berbuat dosa. Kemudian kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa keinginan yang berlebihan dan iri hati itu cenderung membawa diri untuk memberontak kepada Allah. Keinginan yang berlebihan, iri hati itu cenderung membawa diri untuk berontak kepada Allah. Kita melihat tadi Saul, bagaimana dia itu iri, dan dia mengutamakan dirinya sendiri, padahal dia sudah tahu bahwa Samuel telah menyampaikan firman Tuhan, bahwa jabatan raja dari dia akan diambil, akan diberikan kepada orang lain. Dan kemudian dia sudah tahu bahwa Daud itu disertai Tuhan. Sebenarnya dia tahu bahwa jabatan raja itu akan diserahkan kepada Daud oleh Tuhan. Tapi karena dia dikuasai oleh rasa egois yang mengutamakan dirinya sendiri, mengutamakan keluarganya, dan juga dia merasa iri hati oleh segala keberhasilan yang dicapai Daud, maka firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada Samuel secara tidak langsung ditentang oleh Saul. Saul tidak mengamini. Dengan mempertahankan jabatan rajanya, berarti Saul memberontak kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa jabatan raja dari Saul itu akan diberikan kepada orang lain. Kemudian pelajaran yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara. Pemberontakan kepada Allah itu berarti melawan Allah. Di dalam Lukas, Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Berarti memberontak kepada Allah, berarti melawan Allah. Melawan Allah berarti mencerai-beraikan. Berarti dia sedang tidak berada di dalam Tuhan, dan maut sedang mengintai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa berbahayanya iri hati dan egois. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita melihat, kita bisa menarik satu pelajaran yang sederhana sebenarnya. Saul dan Daud. Saul melihat bagaimana Daud disertai Tuhan. Tapi ketika Saul memberontak kepada Tuhan, maka mereka tidak satu frekuensi. Saul punya kepentingan sendiri, punya keinginan, sehingga menimbulkan rasa iri hati melihat Daud yang menghalangi keinginannya dengan berbagai keberhasilan, berbagai kemasyuran, berbagai kehormatan yang diterima Daud, yang mencondongkan orang-orang Israel, yang mencondongkan umat Tuhan untuk memilih Daud sebagai raja. Dan Daud dipilih sebagai raja bukan karena dipilih oleh umat Israel, tapi karena Tuhan yang mengatur semuanya, dan Tuhan memang yang merestui Daud menjadi raja. Namun Saul, karena ingin mempertahankan kepentingannya, maka Saul harus memberontak kepada Tuhan. Dan memberontak kepada Tuhan adalah maut. Pemberontakan kepada Tuhan berarti tidak memerlukan Tuhan. Manusia yang tidak memerlukan Tuhan, yang tidak bersama Tuhan, sangat berbahaya. Karena jatahnya adalah manusia tersebut sudah dikuasai dosa, dikuasai maut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita bisa mengatasi sifat egois dan iri hati, belajar dari peristiwa di dalam perikop ini, dan juga kita tadi sudah bahas melalui perspektif surat Yakobus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat bahwa sebenarnya Yonatan itu sudah mengingatkan Saul, ya. Ketika Saul begitu
benci, begitu marah kepada Daud, sampai Saul ingin membunuh Daud, Yonatan mengingatkan bahwa Daud ini adalah seorang yang pernah berjasa bagi umat Tuhan, seorang yang pernah mengalahkan orang Filistin atau Goliat itu ya, sehingga umat Tuhan diselamatkan dari rasa malu, dari kecelakaan. Jasa Daud sangat besar, dan Yonatan mengingatkan hal itu kepada Saul. Yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saul mengingat akan kebaikan Daud. Saul mengingat jasa-jasa Daud sehingga dia tidak jadi membunuh Daud. Namun sayang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita mengetahui bahwa ternyata amarah Saul yang mereda itu cuma terjadi sementara. Jadi rasa egois, sifat egois dan rasa iri hati itu bisa diredam dengan mengingat kebaikan seseorang. Namun ternyata itu hanya sementara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, begitu Saul mendapati Daud ini berhasil lagi, dimasyurkan lagi, dihormati oleh banyak orang, dan Saul merasa Daud menjadi saingannya, maka timbul lagi rasa iri hati, karena Saul punya sifat egois. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika sifat egois dan iri hati itu ada, tidak bisa diredam begitu saja dengan hanya mengingat kebaikan seseorang. Itu tidak cukup. Mungkin itu bisa meredam, tapi cuma sementara. Kita melihat kasus dari Saul ini, berarti masalah egois dan iri hati bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan mengingat kebaikan, atau bukanlah masalah yang bisa diselesaikan di antara manusia. Mengingat kebaikan manusia, tentu saja ingatan orang itu terbatas. Bahkan manusia itu lebih cenderung untuk mengingat keburukan seseorang ketimbang kebaikan-kebaikannya. Nah, ternyata itu tidak bisa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan mengingat kebaikan. Sifat egois dan iri hati ini hanya bisa diselesaikan dengan satu pertobatan sungguh kepada Tuhan. Sebab masalah ini adalah masalah manusia dengan Tuhan. Masalah ini bukanlah masalah antara manusia dengan manusia. Kalau kita lihat di dalam perikop ini, memang kelihatannya Saul ini bermasalah dengan Daud. Saul merasa Daud begitu berhasil, begitu masyhur namanya di antara umat Israel. Dia mendapat ketenaran, bahkan orang-orang bernyanyi bahwa Daud lebih berhasil daripada Saul ketika mengalahkan musuh. Tapi ini bukan masalah bukan masalah Saul dengan Daud. Ini sebenarnya adalah masalah Saul dengan Allah. Karena segala keberhasilan Daud adalah Allah yang mengatur. Allah yang berintervensi di dalamnya. Maka Allah memperkenan Daud berhasil, Allah memperkenan Daud menjadi raja. Ketika Saul melawan Daud, maka sebenarnya Saul sedang berurusan dengan Allah. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa kalau kita berbicara tentang sifat egois dan iri hati, itu kita sedang berurusan dengan Allah sebenarnya, bukan dengan manusia. Ketika kita iri hati dengan orang lain, kita sedang iri hati dengan ciptaan Allah, dan Allah punya jalan terhadap hidup orang itu. Allah mengatur hidup orang itu, dan kita sedang mencoba intervensi hidup orang itu karena keegoisan kita dengan jalan pikir kita sendiri. Maka sifat ini tidak bisa diselesaikan antara manusia dengan manusia. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengingat kebaikan-kebaikan manusia. Bahkan manusia lebih cenderung mengingat keburukan manusia daripada kebaikan orang lain. Oleh sebab itu, masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan pertobatan yang sungguh kepada Allah. Ini adalah masalah antara manusia dengan Allah pencipta.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merasa masih mempunyai sifat egois dan iri hati di dalam hidup kita, melalui perenungan akan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak, mari kita merendahkan diri, datang kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk melepaskan diri dari sifat tersebut, dan hidup dalam ketundukan kepada Allah. Dan kesadaran hidup di dalam kasih Allah, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Kita akan lebih mudah untuk menerima orang lain ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Kita adalah seseorang yang pantas dibenci, kita adalah seseorang yang sebenarnya tidak pantas untuk dimaafkan oleh pencipta kita, karena dia begitu banyak yang dilakukan oleh Tuhan, begitu besar kasih-Nya, kesabarannya. Tapi apa yang manusia lakukan? Oleh sebab itu, ketika kita dianugerahi oleh Tuhan, maka kita mengingat bahwa Allah begitu baik kepada kita. Dengan mengingat ini, kita bisa punya kasih juga terhadap orang lain, sehingga kita bisa lebih menerima orang lain, lebih mengutamakan orang lain, dan iri hati itu bisa diredam hanya ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, melalui perikop ini yang kita renungan bersama, kita bisa tarik pelajaran sederhana bahwa Saul di situ punya rasa egois, sifat egois dan iri hati yang begitu tinggi, yang bisa mencelakai dirinya sendiri. Tentu kita tidak ingin menjadi seperti itu. Kita ingin menjadi seseorang yang tidak egois, tidak mudah iri hati, karena itu semua hanya membawa kepada dosa, dan dosa hanya membawa kepada kecelakaan, kepada maut. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk jauh daripada hal-hal seperti itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita dapat mengatur setiap keinginan-keinginan kita. Jangan sampai kita terlalu banyak keinginan yang tidak bisa terpenuhi dan akhirnya menjadi sebuah iri hati dan menjadi dosa. Kiranya Allah memberi kita hati yang penuh dengan kasih, yang tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi mengutamakan orang lain. Sehingga tidak ada sifat iri hati, sifat egois di dalam hidup kita. Semoga perenungan firman Tuhan pada kali ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam sorga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan dari sebuah perikop ya Tuhan, tentang Saul dan Daud. Melalui peristiwa ini kiranya Tuhan terus membawa kami untuk semakin mengenal-Mu, dan mengenal diri kami sendiri supaya kami boleh bersikap benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari keinginan-keinginan kami yang jahat, kiranya Tuhan menolong kami. Kalau kami masih punya sifat egois, kiranya Tuhan mengubahkan kami menjadi seorang yang lebih mengutamakan orang lain. Boleh jadi berkat bagi orang lain. Jauhkan kami dari iri hati ya Bapa. Terus pimpin hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama-sama bersatu hati untuk berdoa bagi beberapa pokok doa kita. Namun sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pokok doa syafaat kita, saya mengundang dan mengajak kita semua untuk kita boleh menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan oleh karena kasih Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya memberikan waktu kepada kita untuk boleh bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami bersyukur jikalau kami masih ada sampai detik ini.
Semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami jikalau Engkau mendapati hal-hal yang tidak berkenan yang kami kerjakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami mampu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa kami. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pokok-pokok doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yang pertama saya mengajak kita semua berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara, terkhusus kita berdoa untuk Presiden dan Wakilnya. Juga untuk DPR, MPR, untuk Gubernur dan juga Wakilnya. Juga untuk Bupati dan juga Wakilnya. Bahkan juga sampai kepada pemimpin-pemimpin daerah setempat. Jikalau kita tahu namanya, bisa disebutkan. Kita berdoa bagi setiap mereka di dalam mengerjakan tugas kepemimpinan. Terutama bagi para pemimpin-pemimpin yang memiliki ketulusan serta kinerja yang jujur. Kita berdoa supaya Tuhan menolong melindungi setiap mereka. Dijauhkan dari setiap musuh-musuh yang mungkin memiliki rencana atau bahkan pikiran yang tidak baik. Supaya kiranya para pemimpin-pemimpin di negeri kita Indonesia boleh senantiasa bekerja dengan jujur, dengan tulus, dan penuh tanggung jawab. Bukan hanya dilihat oleh manusia, tetapi juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena para pemimpin adalah wakil Tuhan yang ada di bumi. Kita berdoa supaya kiranya para pemimpin kita diberikan hikmat kebijaksanaan, dan bahkan juga hati nurani yang tulus. Mari kita berdoa untuk para pemimpin yang ada di negeri Indonesia. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur ketika kami diberikan kesempatan untuk kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Menyerahkan untuk setiap pemerintah yang ada di Indonesia ya Tuhan. Untuk setiap orang-orang, pribadi-pribadi, bahkan kelompok-kelompok yang Tuhan pilih untuk boleh memimpin dan mengerjakan tugas kepemimpinan atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau senantiasa menguatkan, bahkan Engkau senantiasa melindungi. Oleh karena pekerjaan mereka, seorang pemimpin adalah suatu tanggung jawab besar, yang bahkan juga banyak sekali orang yang mempergunjingkan, mengkritik, sehingga setiap mereka menjadi para pemimpin-pemimpin yang harus sungguh-sungguh memiliki ketegaran hati, bahkan juga mampu menyemangati diri sendiri. Kami berdoa supaya kiranya kekuatan yang berasal daripada Tuhan boleh menguatkan setiap mereka. Kami berdoa bagi para pemimpin kami yang memiliki ketulusan dan kejujuran di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, supaya kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong dan melindungi setiap mereka. Kami berdoa supaya kiranya para pemimpin yang ada di negeri ini adalah sungguh-sungguh pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga mampu membawa masyarakat Indonesia untuk boleh memiliki kepatuhan, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Membawa masyarakat Indonesia untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan lebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga keluarga setiap para pemimpin kami. Baik para pemimpin tingkat tertinggi hingga tingkat daerah. Kiranya setiap mereka boleh juga menjadi contoh di dalam kehidupan keluarga dan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Menyerahkan para pemimpin negeri ini di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Yang kedua, masih untuk bangsa dan negara, kita akan berdoa untuk proses pelaksanaan vaksinasi yang masih terus dilakukan tepatnya di beberapa tempat di Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dan mencukupkan segala dana dan juga segala hal yang diperlukan di dalam pendistribusian vaksin. Kita juga berdoa untuk masyarakat supaya memiliki kerjasama baik antara pemerintah setempat, supaya kiranya masyarakat memiliki pemahaman dan pengertian yang benar dan mampu mencerna segala informasi bukan dengan cara yang radikal. Kita berdoa supaya kiranya usaha pemerintah memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan banyak masyarakat Indonesia yang mampu berpikir dengan realistis dan juga mampu memahami bahwa segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini pun juga demi kebaikan masyarakat Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa untuk pokok doa yang kedua ini. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk proses vaksinasi yang sampai hari ini masih terus dilaksanakan. Kami berdoa untuk para pemerintah setempat yang berusaha dan mengupayakan supaya kiranya masyarakat di setiap tempat menerima pelayanan vaksinasi. Berdoa untuk segala dana yang dibutuhkan atau bahkan segala hal yang dibutuhkan di dalam pemberian vaksinasi atau bahkan pendistribusian vaksinasi. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya masyarakat Indonesia juga mampu memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu untuk melindungi sistem imun di dalam tubuh setiap masyarakat Indonesia. Kami berdoa supaya kiranya masyarakat Indonesia mampu mencerna segala informasi dengan baik, bukan menjadi pribadi yang gampang termakan kabar yang tidak benar, kabar yang belum tentu kebenarannya. Kami berdoa supaya kiranya seluruh masyarakat Indonesia di setiap tempat juga mampu memiliki cara pandang yang tepat, cara pandang yang baik. Dan bahkan juga berdoa untuk pemerintah setempat untuk boleh memberikan edukasi yang tepat, edukasi yang benar kepada setiap masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong untuk setiap para petugas medis yang boleh melayani pemberian vaksinasi ini. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, dan memberikan setiap mereka kekuatan di dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus hari Selasa mendatang. Kita berdoa supaya kiranya Indonesia semakin maju, semakin bertumbuh, bahkan semakin diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa untuk setiap persiapan-persiapan upacara kemerdekaan yang akan dilaksanakan supaya kiranya Tuhan menolong dan Tuhan melindungi. Mari kita juga berdoa bagi setiap kita yang nanti akan mengikuti ibadah kemerdekaan, supaya setiap kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, mensyukuri untuk 76 tahun kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga ini. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Kami sungguh mengucap syukur untuk 76 tahun kemerdekaan yang Tuhan berikan atas Indonesia. Selama 76 tahun Tuhan memimpin bangsa dan negara kami. Selama 76 tahun Tuhan memberkati negara kami. Kami berdoa supaya kiranya masyarakat Indonesia bersama dengan negeri yang kami cintai ini semakin maju, semakin bertumbuh, baik di dalam iman kerohanian, bahkan juga di dalam kasih kami terhadap sesama. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya setiap pelaksanaan
upacara kemerdekaan nanti dapat berjalan dengan baik. Tuhan melindungi setiap petugas yang ada. Tuhan menjagai setiap petugas yang melakukan dan mengikuti upacara kemerdekaan nanti. Bahkan juga bagi setiap kami jemaat Tuhan dan juga masyarakat Indonesia yang mengikuti upacara kemerdekaan dari tempat masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh bersatu hati mendoakan Indonesia dan mensyukuri untuk sekian tahun pemeliharaan dan kasih Tuhan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk hari Selasa nanti setiap kami jemaat Tuhan akan mengikuti ibadah kemerdekaan. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami masuk di dalam ibadah, mengikuti dengan baik, bahkan juga setiap kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berikanlah kepada setiap kami kerinduan hati untuk senantiasa menyerahkan Indonesia di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia dan Tuhan berdaulat atas Indonesia. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk pokok doa gereja dan penginjilan. Yang pertama kita bersyukur untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas gerejanya. Yaitu gereja yang ada di seluruh negeri ini, yang ada di seluruh Indonesia. Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir ini gereja menghadapi tantangan dan kesulitan, namun kasih setia Tuhan senantiasa menyertai gerejanya dimanapun berada. Termasuk juga setiap kita yang ada di tempat ini. Mari bersama kita menaikkan syukur ini, oleh karena pertolongan Tuhan yang senantiasa memeliharakan setiap kita. Sampai hari ini juga setiap kita masih dapat mengikuti peribadahan, sekalipun kita beribadah dari tempat masing-masing. Juga kita berdoa untuk pelaksanaan kebaktian umum esok hari, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2021. Untuk kebaktian umum ini akan dilayani Evangelis Bramanti yang menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa supaya kiranya di dalam segala persiapan dan pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas gereja Tuhan. Baik gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan juga terkhususnya gereja kami GKKAI Sidoarjo. Selama beberapa tahun belakangan ini setiap gereja Tuhan menghadapi tantangan yang sama. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah pudar di dalam kehidupan gereja. Bahkan hari demi hari Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Terkhususnya kami sebagai gereja-gereja sejati. Bapa di surga, kami berdoa supaya kehidupan bergereja kami senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Kami sebagai anggota tubuh Kristus boleh saling bertumbuh di dalam kasih, boleh terus mengalami pengenalan akan Tuhan, dan bahkan kami semakin memelihara persekutuan kami di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan kebaktian umum esok hari, untuk setiap para penata layan yang melayani, kiranya Tuhan mengurapi setiap mereka. Juga terkhususnya untuk para penata layan, pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan juga setiap jemaat Tuhan yang mengikuti dan setiap penata layan yang terlibat di dalamnya. Terkhususnya juga untuk hamba-Mu Evangelis Bramanti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi di dalam persiapannya sehingga esok hari setiap firman yang disampaikan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Dan bahkan firman-Mu itu mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, menyerahkan gereja-Mu di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya untuk pokok doa gereja dan penginjilan,
Kita berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil, terkhususnya penginjilan di Indonesia. Kita akan berdoa bagi para hamba Tuhan yang melayani pekabaran Injil khususnya di Jawa Barat. Kita berdoa untuk para penginjil yang melayani di Jawa Barat. Dan lebih spesifik lagi, kita berdoa untuk satu suku yang sedang dilayani, yaitu suku Baduy, sebut saja suku B. Suku ini adalah suku yang berasal dari Sunda, Banten. Nah, suku ini masih sangat menjaga tradisi anti modernisasi di dalam pola hidup mereka setiap hari. Kita berdoa supaya kiranya masyarakat suku B di sana memiliki keterbukaan untuk menerima Injil, begitu. Karena kita tahu bahwa suku ini, terkhususnya dari suku Sunda, begitu ya, itu masih sangat belum memiliki keterbukaan, begitu. Mari kita berdoa supaya kiranya kuasa Tuhan bekerja bagi suku B ini, sehingga suku B ini masyarakatnya atau bahkan tokoh-tokoh publiknya itu memiliki keterbukaan dan memiliki kerendahan hati untuk mau mendengar dan menerima Injil kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa supaya kiranya pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang khususnya melayani suku ini, sehingga suku ini boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan para hamba Tuhan yang melayani tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, pada saat ini terkhusus kami berdoa bagi para hamba-hamba-Mu yang boleh melayani pekabaran Injil di setiap ladang yang Tuhan sediakan. Kemanapun mereka diutus pergi, kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan ada bagi mereka. Terkhususnya kami berdoa untuk para hamba-Mu yang boleh melayani salah satu suku di Jawa Barat, menyerahkan suku B ke dalam tangan Tuhan. Kiranya suku B ini boleh diberikan kelembutan hati, telinga yang mau mendengar, untuk boleh menerima kabar Injil firman Tuhan. Berdoa supaya kiranya masyarakat di sana boleh menjadi masyarakat yang mau menerima kebenaran firman-Mu, sehingga setiap mereka mau menyerahkan diri menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan bahkan terlebih menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan segala tantangan dan rintangan yang mereka hadapi, atau bahkan adaptasi penyesuaian yang harus mereka lakukan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong menguatkan setiap mereka. Apapun yang dihadapi, kami percaya Tuhan berada di depan dan memimpin. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan suku B juga di dalam tangan Tuhan. Kami merindukan suku B dimenangkan bagi Tuhan. Karena kami percaya satu orang yang bertobat maka seluruh surga bersuka cita. Terima kasih Bapa. Menyerahkan pelayanan pekabaran Injil dan suku B di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pokok doa yang selanjutnya kita berdoa bagi masyarakat atau bahkan saudara atau bahkan keluarga kita yang sedang berada di dalam perawatan atau isolasi mandiri. Supaya kiranya Tuhan menolong, mencukupkan kebutuhan sehari-hari mereka. Baik makan, minum, pengobatan, dan perawatan. Kita berdoa supaya kiranya kuasa Tuhan menolong setiap mereka. Mungkin ada tetangga, ada saudara, atau bahkan keluarga yang masih harus menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Kita menyerahkan setiap mereka di dalam pertolongan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami, untuk sesama kami, baik yang ada di lingkungan sekitar kami, atau bahkan yang berasal dari keluarga kami.
Setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan sakit terkhususnya, di mana mereka harus berjuang melawan COVID. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong setiap mereka. Mereka yang sedang melakukan perawatan isolasi mandiri, atau bahkan yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Bahkan kami juga terus berdoa supaya setiap sesama kami ini senantiasa mengingat akan Tuhan, menyerahkan setiap hal kepada Tuhan, dan bahkan percaya bahwa mukjizat Tuhan pasti terjadi bagi mereka yang dengan setia mencari Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan, baik makan, minum, bahkan juga obat-obatan yang diperlukan selama masa perawatan. Kami berdoa Tuhan kiranya mencukupkan segala hal yang dibutuhkan. Bahkan juga untuk setiap orang-orang yang mungkin harus mendampingi atau memperhatikan dari jauh. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada setiap mereka. Jadikanlah setiap kami sesama yang bisa menguatkan, yang saling menghiburkan, sehingga setiap kami senantiasa tetap bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Karena tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan setiap orang percaya daripada kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk beberapa jemaat yang juga sedang mengalami pergumulan sakit. Ada 3 nama yang saya sebutkan, tetapi jika Bapak Ibu sekalian mengetahui nama dari sesama atau jemaat yang lainnya dapat disebutkan di dalam doa. Kita berdoa untuk Ibu Meriwati dan Ibu Rosana. Ibu Meriwati ini adalah mama dari Diaken Widodo, dan juga Ibu Rosana adalah adik dari Diaken Widodo yang sedang mengalami sakit dan masih di dalam perawatan. Juga untuk Bapak Henry, adik dari Bapak Joni Horaks, kita berdoa supaya kiranya ketiga jemaat ini senantiasa ditolong Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan supaya kondisinya pulih kembali. Kita berdoa untuk ketiga nama jemaat ini. Juga bagi setiap kita yang tahu nama-nama jemaat yang lainnya, silakan disebutkan di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami juga teringat untuk beberapa jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan secara pribadi, bersama dengan keluarga, atau bahkan pergumulan di tempat pekerjaan, atau bahkan juga pergumulan sakit yang harus mereka hadapi. Kami berdoa ya Bapa, perhatikanlah kehidupan setiap mereka. Juga terkhususnya saat ini kami berdoa untuk Ibu Meriwati, untuk Ibu Rosana, juga untuk Bapak Henry, atau bahkan juga jemaat-jemaat lainnya yang sama, yang sedang mengalami masa-masa perawatan, yang harus terus berjuang. Kami berdoa supaya kiranya Engkau menjamah setiap mereka. Bahkan juga terkhususnya Engkau memberikan keteguhan hati kepada setiap mereka. Supaya sekalipun di dalam kondisi yang terpuruk, kondisi sakit, tetapi setiap kami tetap berharap penuh kepada kasih-Mu. Ya Bapa di surga, di dalam segala kelemahan kami, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Tolonglah setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berdoa supaya kiranya segala hal yang dibutuhkan untuk menunjang perawatan mereka, kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Dan kami berdoa supaya kiranya kuasa pemulihan Tuhan boleh terjadi atas hamba-hamba-Mu ini, para jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang selanjutnya, kita berdoa untuk pokok doa umum. Secara global, kita akan berdoa bagi panti jompo, panti asuhan, bahkan juga tempat-tempat penampungan. Kita berdoa supaya kiranya lembaga-lembaga ini
mengalami kecukupan yang berasal daripada Tuhan. Kita berdoa supaya kiranya setiap mereka yang ada di dalamnya, baik itu para lansia atau bahkan anak-anak yatim piatu atau bahkan anak-anak yang atau orang-orang yang berada di tempat penampungan senantiasa berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, mengingat untuk sesama kami, atau bahkan saudara-saudara kami, atau bahkan juga ada keluarga kami yang sedang berada mungkin berada di panti jompo, berada di panti asuhan, atau bahkan tempat penampungan khusus. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan lembaga tersebut. Apapun yang diperlukan, apapun yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupi dan Tuhan yang memeliharakan. Juga bagi setiap mereka yang berada di dalamnya, baik itu para lansia, anak-anak yatim piatu, bahkan juga orang-orang yang berada di tempat penampungan dengan segala hal yang harus mereka hadapi, segala pergumulan yang mereka miliki, kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan setiap mereka, sehingga mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi mereka, masih ada Tuhan yang memeliharakan mereka, masih ada Tuhan yang mengasihi dan mencintai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya setiap mereka senantiasa berada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa diingat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap mampu mengucap syukur di dalam segala kondisi yang dihadapi. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap pokok doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar, kami percaya Tuhan memperhatikan. Kami menyerahkan segala pokok doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan doa puasa kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin kita masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Allah pemelihara kehidupan kami. Allah yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik semua karena kemurahan Tuhan. Terus menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada, supaya kiranya setiap kami senantiasa mengingat akan Engkau, supaya setiap kami senantiasa bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, berkati apapun yang kami kerjakan, dan kami berdoa supaya kiranya setiap hal yang kami lakukan, kami senantiasa mengingat akan Engkau, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah setiap kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita di dalam Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.